Tuhan bersama-mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam Injil dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Itu ketika Maria didatangi oleh para gembala. Setelah gembala mendengar kabar dari malaikat bahwa telah lahir bagimu juru selamat dunia, tandanya ialah dibaringkan di dalam palungan. Dan mereka benar-benar mencari dan akhirnya menemukan Yesus di palungan beserta Maria dan Yosef, dan memberitakan kepada mereka, orang tuanya, kabar sukacita itu bahwa telah lahir penyelamat dunia, Yesus, di kota Daud. Hal ini, peristiwa ini direnungkan oleh Bundara, disimpan di dalam hati dan direnungkannya. Peristiwa keselamatan itu, karya Tuhan itu disimpan di dalam hati dan direnungkannya. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, hari ini hari Maria Bunda Allah dan sekaligus juga hari perdamaian dunia yang telah 56 tahun dicanangkan oleh Sri Paus. Dan pada kesempatan ini, pada surat Paus Fransiskus, kita diajak untuk merenungkan juga, yaitu peristiwa COVID-19. Telah 3 tahun kita mengalami macam-macam pengalaman, bukan hanya di tempat kita, tapi di seluruh dunia, di negara-negara maju
di negara-negara yang berkembang, dimanapun juga mengalami hal tersebut. Tidak ada yang dikecualikan, semua mengalami. Kita bisa bertanya-tanya juga, kenapa bisa terjadi seperti itu? Tetapi kini sudah mulai menurun. Artinya setelah 3 tahun ini, rupa-rupanya juga ada titik-titik terang yang menggembirakan. Tetapi itu menjadi pengalaman kita selama 3 tahun tersebut. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana orang juga mengorbankan dirinya untuk mencari jalan kesembuhan, pembebasan dari sakit itu di seluruh dunia. Dan kita bersyukur pada kesempatan ini bahwa itu semakin menurun. Yang kedua adalah bahwa memang kita tidak dapat hidup sendiri. Seperti juga di dalam peristiwa ataupun kejadian COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia. Kita tidak dapat hidup sendiri, satu sama lain tergantung, baik secara personal maupun secara kelompok maupun secara mondial di seluruh dunia saling tergantung bagaimana mencari jalan itu. Demikian pula yang kedua ini yang disebutkan oleh Paus Fransiskus, yaitu perang. Tidak mudah perang yang terjadi, yang berakibat Rusia dengan itu berakibat bukan hanya 2 negara tersebut, tetapi juga kita lihat kesulitan di tempat-tempat yang jauh dari pusat peperangan itu. Kesulitan energi, kesulitan pangan, kesulitan aneka macam yang diakibatkan oleh perang. Manusia ternyata tergantung satu sama lain, berhubungan satu sama lain. Tidak ada yang bisa sendiri. Tetapi ini tidak mudah, tidak begitu mudah untuk menyelesaikan, karena itu tergantung dari hati orang itu sendiri yang bertikai. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu kita juga bisa bersikap seperti Maria, mendengarkan pengalaman-pengalaman yang ada dan merenungkannya, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus bekerja sama, istilahnya sekarang gotong royong, untuk berbagai lapisan ataupun berbagai kelompok-kelompok secara pribadi ataupun kelompok ataupun juga sekarang lebih luas secara global. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua, marilah kita mempunyai sikap seperti Maria, mendengarkan serta menyimpan di dalam hati atas berbagai banyak pengalaman-pengalaman hidup kita dan merenungkannya di dalam hati. Nanti akan dilantik, yaitu pengurus wilayah dan pengurus lingkungan. Kita mohonkan kepada Bunda Maria agar memberikan doa restu bagi pengurus-pengurus lingkungan ataupun wilayah, agar juga dapat belajar dan tidak hidup sendirian, tetapi bersama-sama saling menjalin satu sama lain kerjasama yang baik, supaya juga membuahkan hasil-hasil yang baik di dalam kehidupan kita ini.
Marilah kita hening sejenak merenungkan sabdanya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.